Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita 33 dasar pengajaran penting dalam kitab Wahyu. Dan selalu saya jelaskan bahwa mempelajari kitab Wahyu bukan supaya kita tahu kapan Yesus datang. Karena mempelajari kitab Wahyu supaya kita siap kapanpun Yesus datang. Amin. Ada banyak orang mau berspekulasi dengan kitab Wahyu, yaitu menggali kitab Wahyu untuk mendapatkan jawaban kapan Yesus datang. Tapi saya percaya makin kita ngerti kitab Wahyu, kita makin gak tertarik untuk tahu kapan Yesus datang. Tapi kita makin mempersiapkan diri, kapanpun Yesus datang, kita siap ketemu Dia dalam kemuliaan. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya siap kapanpun Yesus datang. Amin. Nah, hari ini di pembahasan ketiga kita sedang membahas tentang ketujuh jemaat. Memang zaman itu kita tahu ketujuh jemaat itu Efesus, Pergamus, Tiatira, Laodikia, Efesus, ya kan? Ketujuh jemaat yang ada di situ. Nah, tetapi apa maksudnya ketujuh jemaat? Karena ketujuh jemaat dalam Alkitab juga seringkali disebut ketujuh kaki dian. Tujuh kaki dian dalam bahasa Ibrani namanya menorah, saudara-saudara. Klik, ini yang kita mau belajar hari ini. Wahyu 1 ayat 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, itu yang minggu lalu sudah kita bahas. Dan ketujuh kaki dian emas itu, atau dalam bahasa Ibrani disebut the menorah. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu atau menorah itu ialah ketujuh jemaat. Nah, kita tahu dalam Alkitab jelas yang disebut tujuh jemaat, memang tujuh jemaat mula-mula waktu itu. Ada Tiatira, ada Sardis, ada Pergamus, ada Laodikia, ada Efesus, ya kan? Nah, tetapi apa maknanya? Apakah hanya berlaku waktu itu? No. Saya percaya Alkitab berlaku universal. Amin. Dan saya percaya Alkitab masih tetap up to date sampai sekarang. Saya percaya berita Alkitab bukan hanya untuk Tiatira, Sardis, Laodikia, Philadelphia, tapi Alkitab juga buku untuk hari ini. Yang setuju sama saya katakan Alkitab tetap up to date. Amin. Klik. Wahyu 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara apa saudara? Ketujuh kaki dian emas itu atau menorah itu. Klik. Aha. Nah, perintah buat menorah. Kalau saudara lihat ada kaki dian, itulah menorah pada zaman itu. Itu adalah satu-satunya penerang di ruang suci. Halaman terbuka. Ruang suci tertutup, sehingga posisi ruang suci gelap. Satu-satunya penerang di ruang suci adalah menorah. Lalu bagaimana dengan ruang maha suci? Karena kita tahu bait Allah itu ada pelataran, tempat semua orang hadir. Lalu kemudian ada ruang suci, tempat hanya imam ada di situ. Baru ruang maha suci, tempat di mana imam besar 1 tahun 1 kali di dalam hari raya Yom Kippur dia boleh masuk. Loh, berarti gelap. Setiap kali dia masuk, kalau Allah berkenan ada Shekinah glory atau sinar kemuliaan. Sama-sama bilang sama saya sinar kemuliaan. Jadi di ruang Holy of Holies, di ruang maha suci, sinarnya dari sinar kemuliaan. Tetapi di ruang suci, sinarnya adalah dari menorah. Dan Alkitab mau gambarkan siapa itu menorah.
Menorah adalah kita. Berarti kalau saya bilang siapa itu menorah, semua jawab menorah itulah saya. Siapa menorah? Siapa menorah? Siapa menorah? Saya. Berarti saya harus jadi terang. Kita nggak boleh komplain karena dunia ini gelap. Kita nggak boleh komplain karena dunia ini banyak pengkhianat. Kita nggak boleh komplain karena dunia ini banyak pergumulan. Kita harus jadi terang. Sama-sama bilang saya harus jadi terang. Yesus bilang kamulah terang dunia. Nah kalau saudara lihat gambar ini. Saudara lihat sebelah kiri ada menorah. Klik. Aha. Keluaran pasal 25 ayat 31 sampai 40. Jadi dari awalnya manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah bilang sama Musa, kamu harus bangun menorah. Dan menorah ini adalah gambaran sehingga sampai pada kitab Wahyu, Tuhan bilang Tuhan yang berjalan di antara kaki dian emas itu. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni. Maksudnya kaki dian. Dari emas tempaan harus kandil itu dibuat. Baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya dengan tombolnya dan kembangnya haruslah seiras dengan kandil itu. Jadi dia harus satu potong emas yang tidak boleh ditambal-tambal. 6 cabang harus timbul dari sisinya. 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu dan 3 cabang dari sisi yang lain. Coba mundur sebentar ke gambar tadi. Nah, saudara lihat inilah bentuk menorah. Ada 3 cabang di kiri, ada 3 cabang di kanan. Tapi yang atas lebih tinggi dari yang lain. Ingat dalam kitab Wahyu dikatakan aku berjalan di antara kaki dian itu. Artinya Yesus yang menjadi utamanya. Klik. Aha. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu. Dengan tombol dan kembangnya. Dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri harus ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Juga harus ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu. Dan 1 tombol di bawah yang kedua dan 1 tombol di bawah ketiga. Demikian juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Ayat 36. Tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil itu. Dan semuanya itu haruslah apa? Dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Saudara lihat nggak? Bentuknya, modelnya, dasarnya, materinya. Semua sangat lengkap dijelaskan oleh Tuhan. Setuju saudara? Dan kalau kita ambil kesimpulan, apa sebetulnya kesimpulan yang kita belajar? Kenapa kok Tuhan ribet begitu? No. My God is not a ribet God. Bilang sama sebelah saudara, makanya lu jangan ribet. Tetapi satu yang saya pelajari, Tuhan saya Tuhan yang serius. Sama-sama bilang Tuhan saya serius. Sama-sama bilang sama saya Tuhan saya serius. Karena ada satu yang Tuhan mau lawan dalam keseriusan adalah kegelapan. Kan gampang banget kan bisa aja Tuhan bilang. Oke, di salah satu dari ruangan ini harus dari bahan yang transparan. Supaya apa? Supaya sinar masuk. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tuhan mau menorah jadi terang. Amin. Karena apa yang terjadi adalah gambaran buat apa yang akan datang. God knows. There is time. Dunia ini dalam kegelapan. Dan Alkitab bilang kamulah terang dunia. Berarti saya mau bilang. Nggak ada alasan untuk kita khawatir. Nggak ada alasan untuk kita kecewa. Nggak ada alasan untuk kita panik. Dunia diizinkan dalam kegelapan. Supaya anak Tuhan jadi terang. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang urusan saya hanya bagaimana menjadi terang. Urusan kita bukan bagaimana merubah penjahat menjadi orang baik.
Urusan kita bukan bagaimana merubah orang jahat menjadi orang baik. Tapi urusan kita bagaimana menjadi terang. Kalau orang jahat berubah menjadi orang baik itu karena Tuhan. We can't take the credit. Kita nggak bisa bilang, oh karena saya dia berubah. Kalaupun ada orang berubah karena pelayanan saudara, karena kesaksian saudara, karena apa yang saudara buat, saya hanya mau tahu. Itu kerjaan dari Roh Kudus, bukan karena kita. Beri tepuk tangan yang meriah. God is very serious. Tuhan itu sangat serius untuk mempersiapkan kita menjadi pribadi yang bermanfaat dan berarti. Tugas kita, our business is not changing people. Karena kalau tugas kita merubah orang, lama-lama kok capek sendiri. Kok dia nggak berubah-berubah, kok dunia ini nggak berubah-berubah. Tugas kita jadi terang. Dan saya mau ini tertanam dalam diri saudara. Orang mau berubah, orang tidak mau berubah. Yang penting kita jadi terang. Nggak usah pakai i. Nunggu ya. Tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil itu. Dan semuanya itu harus dibuat dari sepotong emas tempatnya murni. Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu. Dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu. Sehingga diterangi yang di depannya. Amin. Sama-sama bilang sama saya, tugas saya jadi terang. Our business is not changing people. But our business is to be light in this dark world. Tugas kita bukan ngerubah orang. Kalau orang bisa berubah itu karena anugerah Tuhan. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan dapat aliri saya kemana saya Tuhan mau. Tapi tugas kita pastikan jadi terang. Karena waktu kita bisa jadi terang. Di situ kita menggenapi hukum Kristus. Yang setuju katakan amin. Ayat 38. Sepitnya dan penadahnya harus dari apa? Emas murni. Yang berkali-kali Tuhan tekankan adalah apa? Murni. Sama-sama bilang sama saya, murni. Karena kalau nggak murni, kita bisa justru jadi masalah. Klik. Aha. Nah, dari 1 talenta emas murni, haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya. Dan ingatlah, bahwa engkau membuat semuanya itu, menurut apa saudara? Contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi kembali Tuhan menekankan tentang you have to be serious. Jadi Tuhan sedang mau bilang, kamu jangan mau-mau kamu. Jangan kamu cari banyak alasan. God has designed our life to be light in this wonderful world. Tuhan sedang desain kita untuk jadi apa? Terang. Karena kalau kita jadi terang, dunia ini akan menjadi dunia yang indah. Amin. Karena itu, yang Tuhan cari satu, kita harus murni. Dan yang kedua Tuhan cari, kita harus serius. Sama-sama bilang sama saya harus murni. Sama-sama bilang sama saya harus serius. Sama-sama bilang sama saya yang ketiga, saya harus ikuti polanya. Sama-sama bilang ikuti polanya. Jadi pelajaran pertama apa saudara? Darah Yesus. Murni. Apa saudara? Murni. Yang kedua apa? Serius. Yang ketiga apa saudara? Ikuti polanya. Jangan mau-mau sendiri. Jangan punya hidden agenda. Kamu harus ikuti polanya. Karena kalau kita ikut pola Kristus, di situ hidup kita dahsyat. Kalau kita ikut pola Kristus,
Sama-sama bilang hidupku dahsyat. Kalau kita ikuti pola Kristus. Kalau kita ikuti pola Kristus. Kalau kita ikuti pola Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi kalau hidup kita nggak dahsyat bukan karena setan terlalu kuat. Kalau hidup kita nggak dahsyat bukan berarti hidup kita kurang beruntung. Tapi kalau hidup kita kurang dahsyat karena kita tidak mengikuti pola Kristus. Siapa yang ngerti? Amin. Kalau rumah tangga kita nggak dahsyat karena nggak ikuti pola Kristus. Kalau masa muda kita nggak dahsyat karena kita nggak ikuti pola Kristus. Sama-sama bilang sama saya murni. Sama-sama bilang sama saya serius. Sama-sama bilang sama saya ikuti pola Kristus. Jelas sampai di sini? Jadi saudara harus ngerti dulu ya. Kitab Wahyu. Salah satu penekanannya adalah the menorah. Salah satu penekanannya apa saudara? Menorah. Dalam kitab Wahyu. Kembali target Tuhan. Yang Tuhan ingatkan adalah apa? Menorah atau 7 kaki tiang. Karena itu adalah satu-satunya penerang. Dan itu menggambarkan. Kalau garam itu sudah tidak asin lagi. Kalau kita yang harusnya jadi terang udah gak serius lagi. Pertanyaannya. Dunia mesti meneladani siapa? Jelas? Karena itu yang pertama harus apa saudara? Murni. Yang kedua harus apa? Serius. Yang ketiga harus apa? Ikuti pola Kristus. Waktu kita ikuti pola Kristus kita akan dahsyat. Kalau hidup kita tidak dahsyat, gak usah salahkan setan, gak usah salahkan mertua, gak usah salahkan ipar, gak usah salahkan tetangga, tetapi ikuti pola Kristus. Jelas ya? Lanjut. Aha. Jadi kesimpulan saya, adapun menorah satu-satunya penerang dalam ruang suci. Menggambarkan kita perlu jadi penerang di dunia yang gelap ini. Kalau saudara lihat sebelah kanan, sebelah kiri itu masuk ke Holy of Holies. Karena Holy of Holies atau ruang maha suci hanya ada tabut perjanjian. Itu dia yang ada terangnya, itu Shekinah glory atau sinar kemuliaan. Nah, sementara di dalam ruang suci ini ada menorah, satu-satunya penerang, ada the altar of bread, meja altar roti, lalu ada altar of incense atau korban ukupan, saudara-saudara. Atau ini yang seringkali digambarkan sebagai mesbah dupa. Puji-pujian kita menjadi korban ukupan yang harum. Nah, itu yang ada di situ. Ya, klik. Aha. Menorah adalah satu-satunya penerang dalam ruang suci. Menggambarkan kalau kita menyebut diri kita Kristen, kita menyebut diri kita anak Kristus, kita harus perlu jadi penerang di dunia yang gelap ini. Jadi menorah itu adalah gambaran dari umat Tuhan di akhir zaman. Amin. Jadi kalau di rumah sudah ada menorah. Menorah itu kaki diannya harus 7. Kalau kaki diannya 9 itu namanya bukan menorah tapi Hanukiah. Jadi kadang-kala sudah lihat orang mungkin pulang dari Israel atau apa. Beli 9. Dia bilang ini menorah. No. Menorah itu pasti 7. Kalau 9 itu Hanukiah. Kalau sudah tanya sama saya apa bedanya menorah sama Hanukiah. Itu ada ceritanya sendiri. Nanti satu saat saya membahas itu saudara-saudara. Tapi yang saya sekarang mau jelaskan buat saudara. Menorah dulu. Karena menorah adalah satu-satunya penerang dalam ruang suci. Menggambarkan kita perlu jadi penerang di dunia yang gelap. Jadi target kitab Wahyu. Yaitu supaya kapanpun Yesus datang kita siap. Dan salah satu kesiapannya anak Tuhan harus jadi terang. Karena di akhir zaman dunia sedang menuju pada kegelapan yang parah. Sama-sama bilang sama saya kegelapan yang parah. Nah, menorah ini yang pertama melambangkan kehadiran Tuhan. Menorah ini melambangkan apa saudara?
anak-anak Tuhan Yesus dimanapun dia berada, dia harus tahu dia melambangkan kehadiran Tuhan. Yang setuju bilang amin. Karena itu Tuhan datang sebagai apa saudara di akhir zaman? Dia datang sebagai Allah yang ada di tengah kita. Immanuel. Karena itu menorah tiga sama tingginya. Kecuali yang di tengah harus lebih tinggi. Karena Tuhan ada di antara kita. Klik. Imamat 26 ayat 12 sampai 13. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengah kamu. Dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Supaya kamu jangan menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu. Dan membuat kamu berjalan tegak. Sama-sama bilang sama saya, bukti Tuhan bersama saya. Saya berjalan tegak. Siapa yang setuju sama saya? Bukan berarti kita nggak ada masalah, bos. Bukan berarti kita nggak difitnah orang, bos. Bukan berarti kita nggak menghadapi hal-hal yang menyakitkan, tapi saya berjalan tegak. Jemaat Gereja Betel Indonesia Glow Fellowship Center, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Sebagai gembala saya mau bilang berjalan tegak. Engkau ada tantangan, engkau diomongin orang, engkau difitnah orang, berjalan tegak. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Penekanan saya sampai kapanpun. Jangan cuma sampai seminggu. Selama seminggu ini. Kalau Tuhan gak tolong saya sudah gak tahu membuat apa. Sama-sama bilang tidak ada pilihan. Saya harus berjalan tegak. Siapa yang setuju? Oh, berikan tepuk tangan yang merepotkan. Yang kedua. Menorah gambaran apa? Gambaran menyatakan harapan. Dunia ini paling senang kasih harapan yang palsu. Dunia ini paling senang membuat orang kecewa. Gampang sekali seorang suami bilang percuma gue kawin sama lu. Gampang sekali seorang istri bilang kamu suami yang cuma bikin masalah aja. Anak-anak Tuhan mulutnya tidak pernah mematahkan harapan. Amin. Anak-anak Tuhan dimanapun selalu memberi pengharapan. Karena setan selalu mau bilang gak ada jalan keluar. Tapi anak-anak Tuhan berkata, dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Klik. Pengkhotbah 9 ayat yang keempat. Tapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Wanita pendarahan bilang asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Bartimeus yang buta berteriak, Jesus son of David have mercy on me. Anak-anak Tuhan selalu punya harapan. Lumayan ada 3 orang ngangguk, yang lain gak ada suaranya. Anak-anak Tuhan selalu punya harapan. Karena kita punya harapan, kita memberi harapan buat orang. Setuju nggak? Karena orang yang putus asa seringkali mematahkan harapan orang. Engkau tidak percuma berdoa. Kadang-kadang ada suara yang bilang percuma saya doa. Engkau tidak percuma melayani Tuhan. Walaupun seringkali ada suara percuma saya melayani Tuhan. Engkau tidak percuma mengalah dan sabar meskipun ada suara. Percuma mengalah dan sabar. Engkau tidak percuma hidup suci meskipun seringkali ada suara. Percuma saya hidup suci. Jerih payah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya ayat ini bilang. Siapa yang termasuk, mandi itu ayat. Siapa yang termasuk orang hidup mempunyai
harapan. Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena anjing yang hidup, anjing yang hidup lebih baik dari apa? Anjing sama singa siapa yang lebih hebat? Sama-sama hidup, singa lebih hebat. Tetapi singa kalau mati, maksud saya selalu boleh orang kaya, selalu boleh orang hebat, selalu boleh orang apapun. Tapi kalau nggak ada harapan, hidup sudah hanya ngeluh, hidup sudah hanya bersungut, hidup sudah hanya melihat keadaan berat. Itu saya beri nama singa mati. Anjing hidup lebih baik dari singa mati. Karena dalam hidup selalu ada harapan. Aku tahu Tuhanku tidak pernah gagal. Aku tahu Tuhanku tidak pernah mengecewakan. Aku tahu Tuhanku selalu menyediakan yang terbaik. Katakan amin. Selanjutnya, menorah, dia adalah terang. Yang pertama dia menggambarkan kehadiran Tuhan. Yang kedua dia menyatakan harapan. Dan yang ketiga dia menggambarkan tuntunan. Karena kalau ada terang berarti ada tuntunan. We know what to do. Sehingga bahasa saya bilang tuntunan kebijaksanaan. Klik. Daniel 11 ayat 33. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api. Oleh karena ditawan dan dirampas. Tapi orang bijaksana akan memberi apa pengertian. Akan memberikan tuntunan. Karena itu saya percaya betul. Di akhir zaman. Anak-anak Tuhan akan mengarahkan dunia ini. Lewat keteladanannya. Lewat kasihnya. Lewat damai sejahteranya. Makanya dalam Alkitab dikatakan. Ada saatnya. Anak Tuhan akan bangkit. Dan menyatakan kemuliaan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Katakan amin. Klik. Selanjutnya. Pertanyaannya. Apa hubungannya menorah dengan roh Allah? Karena digambarkan dengan ketujuh kaki Dian ini. Klik. Aha. Perhatikan Yesaya 11 ayat 1-2. Raja damai akan datang. Satu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dan taruk yang tumbuh dari apa? Pangkalnya akan berbuah. Itu sebabnya Yesus disebut dari mana saudara? Nazaret. Nazaret dalam bahasa Ibrani itu diawali dari kata netzer. Netzer itu artinya tunas. Sampai hari ini orang Yahudi nggak pernah sebut kita Kristen. Orang Yahudi sebut kita Notzrim. Notzrim dari kata netzer. Notzrim artinya orang yang percaya terhadap Yesus yang dari Nazaret itu. Makanya orang kita sekarang banyak menyebut kita apa saudara? Nasrani. Nasrani atau Notzrim itu sebetulnya kata ejekan. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa kata ejekan? Oh itu mereka percaya sama yang berasal dari Nazaret itu. Kota kecil yang sederhana itu. Tetapi itu adalah nubuatan Alkitab. Bahwa dia tunas, sama-sama bilang sama saya tunas. Netzer. Ya kan? Nah tetapi tunas ini kata Alkitab. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ternyata semuanya ini ada 7 roh. Klik. Nah, berarti bagaimana kita dapat menggenapi kehendak Tuhan? Bagaimana kita dapat menjadi terang? Bagaimana Kristus bisa ada di antara kita? 7 roh Allah ini perlu dimiliki oleh jemaat Kristus di akhir zaman. Klik. Aha. Yang pertama dia bernama roh Tuhan. Ya kan? Apa ini roh Tuhan? 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sama-sama bilang sama saya kekuatan. Sama-sama bilang sama saya kasih.
Sama-sama bilang ketertiban. Kapan kita tahu ada roh Tuhan pada kita? Waktu kita dapat mengalahkan segala ketakutan. Jadi kalau apa-apa kita khawatir, apa-apa kita panik, apa-apa kita takut, apa-apa kita bingung. Kita mungkin Kristen, tapi roh Tuhan tidak ada pada kita. Karena yang saya percaya, hidup Kristen bukan gak ada masalah. Tapi ada kekuatan, ada kasih, ada apa? Ketertiban. Saya anak Tuhan kok. Kenapa saya perlu takut? Roh yang ada padaku lebih besar dari roh yang ada pada dunia ini. Amin. Sama-sama bilang sama saya, ketakutan harus saya lawan. Ketakutan jangan saya nikmati. We are not designed to be fear. Kita tidak didesain untuk apa takut. Jadi setiap kali ketakutan datang pasti kita nggak nyaman. Tapi kalau kita terbiasa menyerah, lama-lama kita menikmati. Iblis mulai bisik, kamu tuh memang penakut, kamu tuh memang khawatir, kamu tuh memang orangnya panik, kamu tuh memang orangnya begitu. Tapi hari ini saya mau bilang, roh Tuhan ada pada kita. Setiap kali kau takut, kau bilang roh Tuhan ada pada saya akan menang. Makanya Daud bilang, waktu aku takut, aku percaya. Kan ada lagu sekolah minggu yang kita belajar. Soalnya kadang-kadang enggak sekolah minggu sih dulu nih. Di sekolah minggu kita belajar dulu. Waktu aku takut, aku percaya. Percaya padamu Allah. Enggak tahu kan lagu itu kan. Waktu sekolah minggu gurunya salah kali. Soalnya belajarnya cuma itu. Kingkong badannya besar tapi aneh kakinya pendek. Iya yang aneh-aneh gitu sih. Di sekolah minggu kita belajar, Mazmur bilang waktu aku takut aku percaya. Percaya padamu Allah Tuhanku. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi ingat ya. 7 kaki Dian, menorah menggambarkan gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan yang bisa jadi terang, yang pertama harus ada roh Tuhan. Yang kedua, dia harus bernama roh hikmat. Apa itu roh hikmat di sini? Klik. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Supaya ia memberikan kepadamu, apa saudara? The spirit of wisdom, roh hikmat dan wahyu. Untuk mengenal dia dengan benar. Selalu saya bilang, persoalan kita menjadi berat. Bukan karena kutuk. Persoalan kita menjadi berat bukan karena setan harusnya ada di bawah telapak kaki orang percaya. Tapi coba saudara pelajari. Banyak persoalan menjadi berat karena kita kurang hikmat. Kita ngomong seenaknya, kita bertindak seenaknya, kita ambil keputusan seenaknya, kita emosi seenaknya. Padahal dari awal menorah didesain, salah satunya ikuti pola Allah. Itulah hikmat. Hikmat tidak diperlukan atau hikmat tidak didapat dari kepintaran. Jangan bilang sama saya, pendeta, saya mungkin kurang pintar, jadi saya kurang hikmat. Pintar itu kita dapat di bangku sekolah. Tapi hikmat itu kita dapat dari takut akan Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya butuh hikmat. Waktu orang bikin saudara jengkel, jangan langsung luapkan emosi, minta hikmat dari Tuhan. Waktu engkau berada di jalan buntu, jangan langsung nekat, minta hikmat dari Tuhan. Waktu kau diperhadapkan pada situasi-situasi yang sukar, minta hikmat. Doa saya buat jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan. Saya tidak pernah berdoa, ya Tuhan, jangan jadikan mereka dalam hidupnya ada masalah dan persoalan. Karena saya tahu kadang-kala masalah dan persoalan buat saudara makin dewasa. Doa saya buat setiap jemaat yang olehnya tiap hari saya angkat di hadapan Tuhan. Doa saya berbunyi, Tuhan,
Kalau jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan sedang menghadapi masalah. Yang pertama, berikan mereka ketenangan. Yang kedua, berikan mereka hikmat. Sehingga langkah apapun yang mereka ambil selalu berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, 7 roh Allah apa yang dibutuhkan oleh jemaat Kristus? Sesuai dengan gambar menorah ini. Yang ketiga, dia bernama roh pengertian. Apa itu roh pengertian? Klik Amsal 19 ayat 8. Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya sendiri. Self pity. Tetapi siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Persoalan kita kadangkala kita cuma pakai logika. Maksudnya akal budi. Kita pakai logika, wah nggak bisa dong kalau begini. Wah saya rugi dong, aduh saya gini. Tapi kalau kita belajar mengerti. Apa yang perlu kita mengerti? Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kita nggak jadi orang egois. Kita nggak jadi orang yang mikirin diri kita sendiri. Tapi kita belajar berpengertian dalam hidup. Maka apa yang terjadi? Dimanapun Tuhan tempatkan, hidup kita pasti menyatakan kemuliaan Kristus. Berikan tepuk tangan. Pak, engkau hebat Pak. Kadangkala engkau hanya kurang pengertian. Bu, buat saya engkau luar biasa diberkati Bu. Tapi mulai sekarang jangan jadi orang egois kepala batu. Mari jadi orang yang belajar berpengertian. Tuhan, saya hidup bukan hanya supaya apa yang saya mau bisa terjadi. Saya hidup supaya hidup saya boleh menjadi berkat buat banyak orang. Sama-sama bilang saya hidup untuk menjadi berkat. Sama-sama bilang saya hidup untuk menjadi berkat. Sama-sama bilang saya hidup untuk menjadi berkat. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah. 4. 7 roh Allah yang perlu dimiliki jemaat Kristus di akhir zaman. 1 roh Tuhan, 2 roh hikmat, 3 roh pengertian, 4 roh nasihat. Apa itu roh nasihat? Klik. Filipi 2 ayat 1 sampai 2. Jadi, kalau dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikiran, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Apa itu roh nasihat? Roh yang membuat kita sadar bahwa masih banyak hal yang perlu saya belajar. Roh yang membuat saya sadar dalam segala hal saya masih perlu belajar. Sehingga orang yang punya roh nasihat, artinya siap menerima nasihat, tapi juga pada saat yang bersamaan siap memberi nasihat tanpa menyerang, menyakiti dan mengecewakan. Ada banyak orang gak suka nasihatin orang, tapi sukanya ngomongin orang. Ada orang gak suka nasihatin orang, sukanya memojokkan orang. Sukanya memaki orang. Tapi roh nasihat mengajar kita. Dalam hidup ini saya masih perlu banyak belajar. Sehingga kalau saya mendapatkan nasihat, tidak perlu saya sakit hati, tidak perlu saya kecewa, tidak perlu saya marah. Tapi saya ambil sari yang terbaik. Untuk saya makin bertumbuh dalam terang Tuhan. Coba saudara pelajari. Anak-anak manja biasanya susah maju. Anak-anak manja biasanya apa saudara? Susah maju. Anak yang selalu dibentak, dimaki, dihina, direndahkan. Betul. Maksud kita tujuannya baik. Lu kalau gak belajar-belajar lu mau jadi tukang becak lu. Lu mau jadi apa lu? Kuli panggul lu di pelabuhan. Betul tujuannya baik. Tetapi bukan roh nasihat. Tapi roh caci maki. Anak yang dimanja biasanya gak kemana-mana. Tetapi anak yang banyak dimaki, dihina, hidupnya penuh trauma, penuh kebencian. Tetapi saya percaya anak yang dibangun pada nasihat yang baik akan menjadi anak yang maju dalam kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kelima. Jadi roh pertama apa? Roh Tuhan. Yang kedua roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat. Yang kelima, oh ini kita perlu. Roh
keperkasaan. Apa itu roh keperkasaan? Coba lihat ayat yang ke Mazmur 18 ayat 33 sampai 35. Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan apa? Keperkasaan. Dan karena kita perkasa, jalan kita menjadi rata. Membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Yang mengajar tanganku untuk berperang sehingga tanganku dapat melenturkan busur tembaga. Dengan lain kata, di akhir zaman, Tuhan sedang mendidik anak-anaknya tangguh. Sama-sama bilang, saya harus tangguh. Tuhan gak membawa kita di jalan yang menyenangkan. Tapi Tuhan membawa kita di jalan yang membuat kita bertumbuh dalam anugerahnya. Jangan jadi orang yang gampang putus asa. Jangan jadi orang yang gampang ngambek sama Tuhan. Jangan jadi orang yang gampang kecewa. Tapi apapun yang terjadi, bilang Tuhan pegang tanganku. Aku lebih daripada orang-orang yang menang. Katakan amin. Yang keenam, roh pengenalan. Apa itu roh pengenalan? Klik. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Malah segala sesuatu kuanggap rugi. Kenapa dia bisa ngerti itu? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Apa yang dulu kuanggap kebanggaan sekarang kuanggap sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Menorah. Di dalamnya harus ada roh pengenalan. Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Itu yang namanya kenal. Yusuf bilang manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Itu yang namanya kenal. Daud bilang, kau boleh datangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Itu namanya kenal. Jemaat yang cuman tahu. Jemaat yang cuman pernah dengar. Nggak akan bisa jadi terang. Ujung-ujungnya gampang kecewa, gampang ngambek, gampang putus asa. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, baik yang di gereja maupun di rumah, doa saya, engkau kenal Tuhan. Karena kalau ada roh pengenalan, apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap sampah. Karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku, membuat aku melepaskan semuanya. Orang kalau kenal Tuhan, gampang melepaskan LGBT. Orang kalau kenal Tuhan, gampang melepaskan rokok, minum, mabuk, judi, perselingkuhan. Ada banyak orang, ya saya sih ke gereja pendeta, tapi yang namanya, ya ini kan, ya saya kan udah deket sama dia udah 6 tahun terakhir ini, ya gak gampang itulah lepasnya. Kalau di tangan sudah ada kacang. Kalau di tangan sudah ada kacang. Lalu ada emas 1 kilo. Sudah mikir gak? Ya saya sih tahu itu emas 1 kilo, tapi kacangnya enak sih. Pertanyaan saya, sudah lepaskan kacang untuk emas 1 kilo? Udah gak usah belagak mikir. Di tangan sudah ada kacang 10 biji. Di depan saudara ada emas 1 kilo. Saudara mikir gak untuk melepaskan kacang saudara? Tapi kacangnya enak. Ambil dulu emasnya bos. Setelah saudara ambil emas, saudara jual tuh emas. 1 rumah juga diisi kacang bisa saudara. Kalau saya tahu Yesus lebih asik dari semuanya, apa saja kita lepaskan. Karena saya kenal Tuhan dengan betul. Katakan amin. Yang ketujuh, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Apa? Kenapa? Di akhir zaman, jemaat Tuhan digambarkan sebagai menorah.
Jadi ingat ya, dari pertama menorah sudah dipersiapkan menjadi terang. Dan di akhir zaman yang dilihat oleh Yohanes, Yesus berdiri di tengah-tengah menorah itu. Yang digambarkan sebagai kaki dia. Nah ini panggilan gereja Tuhan. Bahwa di akhir zaman kita menghadapi kegelapan. Kita mau protes, kita mau marah, kita mau kecewa, kita mau sakit hati, kita mau balas. Itu kebodohan. Karena we are designed to be the light of the world. Makanya menorah yang pertama harus murni. Yang kedua menorah harus serius. Dan yang ketiga menorah harus ikut pola Kristus. Jelas? Supaya dapat menjadi terang. Dan bagaimana menjadi terang? Harus ada roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan. Ditutup dengan apa? Roh takut akan Tuhan. Apa itu roh takut akan Tuhan? Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Hanya anak Tuhan yang bodoh. Apa saudara? Hanya anak Tuhan yang bodoh. Yang pengen kaya. Karena kekayaan bukan sesuatu yang harus kita ingini. Karena Alkitab berkata orang yang ingin kaya akan jatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Tapi hari ini berita baiknya buat saudara. Kekayaan adalah janji Tuhan. Saya bersyukur. Masih ada satu orang yang bilang amin. Kekayaan tidak boleh menjadi sesuatu yang diingini. Karena Alkitab saya udah bilang orang yang ingin kaya akan jatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Tapi berita baiknya, kekayaan adalah janji Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kekayaan adalah janji Tuhan. Dan Alkitab udah bilang, ini ayatnya. Walaupun sekarang banyak perdebatan. Kalau ada pendeta yang bilang anak Tuhan akan diberkati. Wah, teologi kemakmuran. Kalau saudara nggak percaya saya, iseng-iseng ketik di Google atau di YouTube, teologi kemakmuran. Ribuan pendeta nyerang teologi kemakmuran, teologi kemakmuran, teologi kemakmuran. Dan kadang-kala bingung apa yang sedang dia serang. Buat saya sederhana. Ingin kaya itu bodoh. Ingin kaya itu bodoh. Karena ingin kaya membuat saudara jadi orang yang jahat. Ingin kaya membuat saudara menghalalkan segala cara. Tapi yang saya mau bilang, anak Tuhan tidak boleh ingin kaya. Tetapi berita baiknya Tuhan ingin kau kaya. Karena ternyata kaya itu bukan bagian dari keinginan yang harus kita miliki. Kalau ada saudara yang ingin kaya di sini, cepat bertobat. Kalau perlu hubungi Pak Eli, baptis ulang. Saudara. Tapi bilang sama Pak Eli yang dibaptis cuma kepala. Badannya gak usah, badannya udah bertobat. Cuman otaknya yang masih kotor. Jadi dicelup-celup aja kepalanya 7 kali saudara. Karena orang yang ingin kaya akan jahat. Bahkan bahasa saya bilang orang yang ingin kaya bisa bengis. Saya dikirimin teman saya kemarin link berita. Ada adik bunuh kakak atau kakak bunuh adiknya hanya karena warisan saudara. Orang ingin kaya jadi bengis. Tetapi berkatnya adalah Tuhan ingin kau kaya. Lalu pertanyaan saya. Lalu saya yang kekurangan berarti gak diberkati Tuhan? No. Yang Tuhan mau selalu ada kemajuan berarti dalam hidup. Tapi kuncinya di sini. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Artinya, kalau kita hidup rendah hati, kita takut akan Tuhan. Kita jalan menurut apa yang Tuhan mau.
Maka apa yang tidak pernah kita pikirkan itu Tuhan sediakan. Apapun yang kita jalani, biarlah kita punya roh yang takut akan Tuhan. Saya nggak mau mempermalukan Tuhan. Jadi jangan bilang roh takut akan Tuhan, ketakutan gitu sama Tuhan, bukan. Kita nggak mau mengecewakan Tuhan. Kita nggak mau berontak pada aturan Tuhan. Kita mau selalu melakukan apa yang Tuhan sukai. Maka Alkitab bilang, kekayaan, kehormatan, kehidupan. Artinya hidup yang bermanfaat, hidup yang jadi terang, hidup yang berkualitas, hidup yang memuliakan Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah.